Selamat pagi, saudara-saudara semua. Pagi hari ini saya membagikan firman Tuhan yang gak mudah kita lakukan, tapi memang Tuhan mau supaya supaya sesuatu baik bagi kita semua. Hal ini yang saya bagikan perlu keberanian, bukan keberanian, perlu semangat dari kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena ini penting sekali supaya doa-doa kita bermanfaat gitu ya. Mari kita simak firman Tuhan. Saya kasih judul firman Tuhannya mengampuni atau forgiveness bahasa Inggrisnya ya saudaraku. Mengampuni bukan sesuatu yang mudah dilakukan, tapi ya mudah diperkatakan atau dikhotbahkan. Ini sesuatu yang perlu perjuangan kalau kita bilang ya. Apalagi kalau masalah yang dialami adalah masalah yang dialami dengan orang yang sangat dekat dan perkaranya sangat pribadi. Begitu saudaraku. Di sini ada satu langkah yang Tuhan kasih contoh dalam hidup kita, yaitu mau mengampuni orang yang menyakitkan hati kita. Di Lukas, kita baca Lukas 23 ayat 34 sampai 37. Dia berkata demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Di sini satu langkah yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu mengampuni orang yang menghina dia, yang melecehkan dia. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Coba saudara, Tuhan Yesus mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, yang sangat menyakitkan. Di sini dikatakan mengejek, mengolok-olokkan. Mungkin saudara dan saya pernah mengalami. Ada yang bersifat langsung, ada yang bersifat vulgar, maksud saya, ada yang tidak ya. Dan itu cukup menyakitkan bila hal itu menyentuh batin kita yang paling dalam. Walaupun dia seorang pengkhotbah ataupun tua-tua, rohani, siapapun dia, saya melihat dan saya pun merasakan dan pernah mengalaminya. Jadi saudaraku, kemarahan dan kekecewaan adalah suatu belenggu. Dia ada di situ terus ya, terikat kita. Belenggu membuat kita merasa sebagai budak, yaitu budak kemarahan dan kekecewaan. Namanya juga kecewa, marah ya. Memperkatakan kita yang kita tidak bisa terima. Nah, di sini untuk melepaskan belenggu, kita melakukan pengampunan yang seperti Tuhan Yesus lakukan. Pengampunan melepaskan belenggu kemarahan itu dan kekecewaan itu. Tuhan Yesus bisa menang dan kita pun bisa, saudara. Itu diwariskan kepada kita karena kita diberikan roh pemenang. Kita sakit hati membuat kita marah dan kecewa, sehingga kita emosi dan akhirnya luka batin kita, luka hati kita. Dan ini berhari-hari, bahkan bisa membuat kita sakit,
membuat kita bisa menjadi kurus. Nah, penyembuhannya adalah kerendahan hati. Awal dari penyembuhan sakit hati itu. Pengampunan perlu kerendahan hati. Di sini kita perlu bantuan Roh Allah untuk menolong, kita memohon kepada Allah untuk memberi kekuatan untuk melakukan pengampunan itu. Kalau dengan kekuatan sendiri mah dipastikan tidak mampu, apalagi bila kekecewaannya dalam sekali. Saudara pasti paham apa yang saya katakan. Pengampunan adalah bagian dari kehendak Allah, saudara. Di sini tadi kita bercerita, kita dengar firman Tuhan tentang cerita penyaliban Tuhan Yesus. Itu adalah penghinaan terhadap Tuhan dan menyakitkan. Tetapi Tuhan Yesus sanggup mengampuni yang menyalibkannya. Pengampunan membuat kita lega dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Kalau saudara mau lega, ya Allah memberikan jalan keluarnya, yaitu ampuni aja. Tadi seperti apa yang saya katakan, memperkatakannya mudah, melakukannya itu perlu perjuangan, perlu pertolongan Roh Kudus untuk mengalami kelegaan itu. Kristus melakukan pengampunan untuk memperbaiki relasi dengan kita. Kalau kita coba pikirkan, setiap hari kita berapa banyak yang menyakitkan hati Kristus, tapi Kristus punya roh pengampunan. Kita punya jaminan pengampunan dosa. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus ingin relasi kita dengan Tuhan baik. Demikian juga Tuhan Yesus ingin relasi kita antara sesama juga baik. Jalan keluarnya adalah pengampunan. Pengampunan itu, saudaraku, bukan proses sekali pada hari itu aja, tapi itu proses yang berkali-kali. Selama sakit hati saudara itu masih muncul gitu. Karena namanya sakit hati itu dia ada terus tiap hari selama kita memikirkan dia yang menyakitkan hati kita. Proses pengampunan itu membutuhkan waktu. Pengampunan perlu terus dibangun dan berani memperkatakan ataupun coba katakan, aku mengampuni si Mora di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Coba terus perkataan, karena perkataan itu mempunyai power, saudara. Kita perlu mengolah rasa sakit hati itu supaya relasi itu bisa sehat lagi. Kita harus coba melangkah seperti Tuhan Yesus. Kalau kita baca di Lukas 23 ayat 41, dia bilang gini, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Harusnya kita nih dihukum mati karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan bilang, firman Tuhan bilang, Tuhan tidak membalas kesalahan itu sesuai dengan apa kesalahan kita. Di Lukas 23 ayat 42-43 katanya, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ini orang yang di samping waktu disalib. Ayat 43 kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada sama dengan aku di dalam Firdaus. Kita adalah orang yang harusnya menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi tadi di ayat awal, ya, di ayat awal Tuhan berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan memperbaiki relasi.
Tuhan Yesus lakukan, kita pasti bisa karena Roh Allah berserta kita. Pagi hari ini saudaraku, sebagai pendoa, mari kita menjadi pelaku dari pengampunan itu. Seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Mari kita siapkan hati kita biar bebas berdoa, bebas berkata-kata dengan Tuhan, karena roh pengampunan itu sedang berlangsung pada diri kita karena Roh Allah menolong kita. Mari kita berdoa saudaraku.